15 sudah dapat berapa juz? Ken sini Pak, sini Ken, sudah dapat berapa? Ya, pertanyaannya gitu. Mas Yusuf, apa sudah surat Yusuf? Sudah sampai surat Yusuf? Sampai ngaji jatah ngaji ini suka lewat ikhlas toh? Gembira toh? Bukan karena sungkan toh? Bukan toh? Loh kok enggak seragam itu jawabnya? Mas Malik? Sama ngaji tadi karena masa Gus Glory datang nggak ngaji, nggak enak lah aku di rumah, gitu kan? Enggak lah. Soalnya hari ini tadi harusnya ada agenda saya di sana, tapi saya tetap kesini karena saya sudah janji bahwa Ramadan ini kita akan bersama terus, dan ya kita bersama terus insya Allah, minimal dalam setiap malam Jumat ini. Karena itu ayo kita manfaatkan betul ya waktu kita itu untuk setiap hari itu konteksnya adalah tobakan an tobak, jadi meningkatkan kapasitas kita. Oke, saya minta semua HP ditaruh untuk tidak dibuka ketika kita ngaji, minimal setengah jam atau 1 jam ke depan, untuk minimal kita itu benar-benar delek barokah Gusti Allah, nyari ridhonya Allah melalui ngaji ya. Malam ini saya pengen bawa gini ya, kita itu kalau masih punya sifat sombong misalnya, itu meskipun sombong itu hanya sebesar darah itulah kecil sekali. Darah itu Pak Gun, satu kayak butir debu itu. Kalau masih di hati kita ada sombong sebesar darah, kita itu saya tak perlu jannah, tidak mungkin bisa masuk surga. Jadi nggak mungkin bisa masuk surga sudah. Lah kalau sudah begitu, mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita harus menghilangkan sombong itu. Ya. Sombong itu bisa dipicu oleh umur yang lebih tua kepada yang lebih muda, fisik yang rupawan kepada fisik yang enggak terlalu rupawan, jabatan yang tinggi pejabat terhadap rakyat, konglomerat terhadap kaum melarat, begitu terus, selalu begitu. Enggak Pak Abid, iblis itu alim dan abid. Saya ulangi, iblis itu alim dan abid, ahli ibadah dan ahli ilmu. Ini juga sebelah sini. Siapa tadi? Ini loh, di sebelah sini. Jadi iblis itu abid dan alim, ahli ibadah dan ahli ilmu. Terusir dari surga hanya karena hal kecil loh sebenarnya. Asjudu liman khalaqaka. Mosok kula bakal diutus tunduk kepada orang yang engkau ciptakan
min sulalatin. Ya kan? Jadi hanya dari saripati tanah itu. Sementara khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api. Loh, terus dia iblis ini membuat kesimpulan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Ana khairum minhu. Kesimpulannya dia sendiri. Loh, terus kemudian nggak mau sujud. Ma mana'aka gitu dah. Kenapa kamu nggak mau sujud itu? Jawabannya itu karena apa? Iblis itu sudah 40.000 tahun menyembah Allah tanpa cacat. Nah kan, 40.000 tahun menyembah Allah tanpa cacat di surga. Makanya ada yang menafsirkan bahwa sebenarnya iblis itu adalah malaikat juga dulunya. Hanya karena dia kemudian membangkang, lalu kemudian menjadi itu. Jadi dia sama, alim juga, abid juga. Hanya karena itu diusir dari surga. Artinya surga tidak bisa ditempati oleh sebesar darah pun kesombongan atau merasa lebih dari yang lain. Ramadan ini tempat yang paling tepat kita untuk refleksi ini. Oh iya, lihat gini loh. Misalnya dalam banyak organisasi, Mas Henry, sering kan organisasi itu stagnan atau kemudian bubrah karena kepemimpinan yang rebutan dan sebagainya. Sampai hati-hati, Mas Malik semuanya. Abu Bakar itu ikut Nabi Muhammad itu sudah hampir umur 60. Artinya ketika itu sudah sangat senior banget dari sisi umur. Lalu ketika ikut Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab pun sudah di atas 40-50, sudah di atas 50. Hanya Ali bin Abi Thalib yang masih sangat muda. Masih muda lah, bukan sangat muda. Terus bayangkan, ketika sudah menjadi sahabat dan beliau sudah ikut perang kemana-mana, panglima-panglima hebat ini, ujuk-ujuk, jangan diganggu, dibawa keluar aja. Ujuk-ujuk ada siapa? Ada sebuah perang besar. Rasulullah menyiapkan sebuah pasukan besar. Pasukan itu harusnya dipimpin oleh siapa? Harusnya dipimpin oleh panglima yang sangat berpengalaman, panglima yang sangat hebat harusnya. Lalu ujuk-ujuk Rasulullah itu memilih anak umur 19 tahun. Anak umur 19 namanya Usama. Malik namanya. Anak umur 19 tahun yang secara pengalaman perang jauh di bawah para sahabat itu, secara umur jauh di bawah para sahabat itu, mungkin secara sama nih pintar nahwu sorab atau tajwid jauh di bawahnya. Tapi karena Rasulullah adalah hakim tertinggi, para sahabat yang senior pun taat sami'na wa ata'na, dipimpin oleh siapa? Usama ini. Dipimpin oleh Usama ini. Sami'na wa ata'na. Coba. Karena apa? Itu tadi jawab, tidak ada kesombongan dalam dirinya, hilang sudah. Tak ada merasa lebih hebat. Sekarang saya mau tanya, kalau sampean misalnya, ya kan, dipimpin oleh siapa di sini yang lebih muda, yang ke sebelah dipimpin, tidak mau kan? Nah ini ayo buat latihan. Nanti kalau itu enggak, ya bubrah memang, karena kesombongan tadi.
ngaji misalnya kayak gini, saya nunjuk siapa untuk menggantikan saya pada saat ada, hanya karena sampean mungkin secara nahwunya lebih baik, karena tartil, hafalan, terus meremehkan, tidak akan masuk surga. Itu. Nah, ini yang ayo jadi refleksi kita. Kadang orang tua terhadap anak juga begitu. Kenapa anak membangkang? Kenapa? Kembalinya kepada orang tua lagi. Apakah orang tua sudah memberikan contoh yang baik? Atau hanya sekedar begini, engkau menata ujoku. Nah, apa? Istilahnya gitu, hanya karena membanggakan tuanya. Oke. Coba itu bayangkan gimana perasaannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pada saat dipimpin oleh anak berusia 19 tahun. 19 tahun itu masih lebih muda daripada Mas Zaid. Mas Zaid itu berapa Pak? Gitu. Nah, sekarang ini jamaah-jamaah yang sudah senior-senior ini, ayo belajar. Siap gak sampean suatu saat dipimpin, entah pimpinan dipimpin paksos, entah dipimpin ngaji, apalagi misalnya sampean yang merasa lebih pintar ngajinya, mau? Nah, kalau tidak berarti sampean masih kena sifat-sifat iblis tadi. Hati-hati. Dan itu kata Quran tidak bisa masuk. Ibu-ibu juga begitu. Ada satu cabang di SPMA yang berulang kali minta TPU, saya tidak kirim. Karena apa? Cabang tersebut ketika misalnya dikirim TPU hanya karena TPU itu masih muda, lalu melihatnya itu seperti marbot yang anak kecil, hanya karena masih muda, melihatnya itu seperti anak kecil, bisa disuruh-suruh. Tidak pernah saya kirim, karena itu menghina posisi TPU. Padahal TPU itu adalah wakil dari para gus di daerah tersebut, semudah apapun. Nah, ini yang kadang kita lupa, bahwa dipikir sombong itu hanya seperti Fir'aun yang kemudian mengaku Tuhan, atau orang yang jalannya lalu begini di jalan. Belum tentu Pak, kadang orang yang jalannya begini itu nggak sombong juga dia memang karena di sini sedang apa? Ya bisulan bisa aja. Enggak tahu. Ada orang yang jalannya kayak mundur gitu, tapi sombongnya setengah mati banyak. Jadi sombong itu tidak tergantung karena dia jalannya seperti apa. Orang kaya juga belum tentu sombong. Orang miskin banyak juga yang sombong. Ada yang sampai berprinsip biar miskin asal sombong. Kan? Orang pinter ya belum tentu sombong, tapi orang bodoh ya banyak yang sombong, banyak. Semuanya orang aturan itu bodoh, deludur, sombong. Nah, sehingga sombong itu bisa mengena kepada siapa. Karena itu saya benar-benar ngajak sampean untuk ayo Ramadan ini membersihkan hati lah, membersihkan hati. Karena buat saya begini, semakin tua kita hidup ini harusnya semakin belajar banyak dari kesalahan orang-orang terdahulu sebelum kita. Kita diberi contoh Fir'aun yang punya power hampir unlimited sehingga membuat dia sombong juga. Maka orang-orang yang sedang punya kuasa berhati-hatilah. Kan maksudnya gitu. Jangan pernah memiliki atau memiliki ambisi untuk punya kekuasaan yang tak terbatas. Makanya UUD kita itu kan pinter banget. Kekuasaan itu tidak ada yang tak terbatas, dikasih tidak tak terbatas, kan gitu.
supaya nggak sombong. Terus kekuasaan melalaikan. Nanti kalau sudah kayak gitu, tak 2 periode, 3 periode, wais. Sama kekayaan juga kita sudah dikasih contoh Qarun. Kalau sudah mulai tidak terbatas, itu sudah bibit-bibit kesombongan muncul. Katanya semua ini dari min ilmi, dari ilmuku, dari apa? Keahlian bisnisku gitu, Mas. Iya. Nih, siapa ini adiknya Ken ini? Panggilannya siapa lo? Aisyah. Pakai Siti nggak? Iya. Jadi sudah dikasih itu, sudah diwanti-wanti loh Mas Henry. Si Qarun itu kan sepupunya Nabi Musa. Sudah diwanti-wanti sama Nabi Musa. Kamu tipenya kayaknya nggak mampu kalau punya kekayaan. Kamu nanti pasti akan jadi sombong dan membangkang. Dan digituin, enggak, nanti bener. Itu diingatkan tentang zakat. Ngapain ngatur-ngatur hartaku? Wong ini semua kena keahlian bisnisku. Itu. Ya, jadi ayo kita hindarkan betul dengan cara menunduk. Sudahlah, jangan sok-sokan, sudahlah. Kecenderungan kita itu gitu Pak Leman. Kalau jabatan kita sudah tinggi, biasanya kita seolah-olah nggak butuh orang lain. Saya kemarin saya berangkat dari apa kemarin? Di Ahad ya? Ya, di Ahad. Saya itu diundang oleh satu direktorat di Kementerian di Jakarta. Nah, direkturnya langsung menemui saya. Tapi saya melihat si direktur ini orangnya kok tumben. Biasanya kalau sudah level direktur di sebuah kementerian itu sangat jaga wibawa, kemudian sok ya gitulah. Tapi kemarin ini orangnya humble, orangnya nggak terlalu jaga image, santai aja, ngobrol bareng. Nah, yang sedemikian ini tidak banyak ada ketika jabatan itu sudah tinggi, karena memang arahnya ke sana. Nah, sampean-sampean yang sedang diuji Allah, saya bicaranya diuji ya. Sampean-sampean sedang diuji Allah dengan anugerah wajah ganteng. Sampean yang diuji Allah dengan anugerah wajah cantik. Hati-hati. Setelah dari Jakarta itu saya kemudian ke Tebu Ireng untuk isi materi juga di Tebu Ireng. Saya sampaikan hal yang sama juga. Apa kira-kira yang akan membuat orang kemudian menganggap orang lain berbeda? Dirilis itu. Ternyata di awal itu fisik yang rupawan, kedua hartawan, ketiga ilmuwan, keempat birokrat atau jabatan, kelima nasab, keenam terus sampai banyak. Nah, padahal hal-hal itulah yang diburu dan diinginkan orang untuk bisa sebanyak dan setinggi mungkin, sehebat mungkin. Maka hati-hati. Sehingga Habib sudahlah, kalau kita dikasih pesek nggak usah dimancung-mancungi, kan gitu. Ben ngopo biar jadi sombong, nggak usah, sudah kan. Kalau kita dikasih kulit coklat kayak kita, ya sudahlah, diterima saja. Nanti kalau sampean kepengen putih, coba bayangkan kayak Michael Jackson tuh. Dia itu terlahir kulit hitam, tapi saking pengennya putih, dia menanamkan bakteri atau virus atau apa di dalam pigmen kulitnya itu agar lama-lama berubah jadi putih. Ya memang
dengan rekayasa genetika berubah putih. Tapi coba lihat wajahnya kayak, iya kan enggak kayak manusia tuh jadinya, karena ingin merubah apa yang Allah berikan. Maka kita hidup ini ya wis dijatah seperti ini. Bekerja keraslah. Kalau Anda diuji untuk kemudian banyak harta, berhati-hatilah. Harusnya sama tambah sedih. Mampu nggak ya saya? Di jabatan juga begitu. Rupawan juga gitu. Misalnya dikasih wajah ganteng, misalnya kayak Pak Gun yang mau sembuh ganteng, kalau dipuji-puji Gun gitu, lalu lupa diri. Wah, aku berarti gantengnya sak kerabah. Misalnya gitu, Pak Budi tidak terima, oh ganteng aku, kumisnya tebel aku. Nah, kan? Iya lah Pak Budi, nanti Pak Budi. Nah gitu. Kata Pak Budi, kumisnya tebel aku. Kata Pak Musliman, niru aku kok gini. Nah kan ada habisnya. Pak Roni, Pak Namu kalah, sikap aku lah. Apalagi aku adalah penunggu pohon mangga. Di samping dia izin malah mengizinkan orang. Jadi itu yang harus kita apa ya, kita jaga hati kita supaya tidak jumawa. Lo sendiri sama Mas Kican, menjaga hati wangel banget. Nggih Pak Mas. Wangel banget. Apa maneh wis ganteng, duwike akeh, gelare dhuwur, jabatane tinggi. Aduh. Wangel ya Mas ya. Apa maneh kuat preman sak dampit. Sak dampit gak ono sing wani. Ya kan? Akhirnya orang itu dilokalisir setan, akhirnya punya kerajaan sendiri gitu. Ya kan? Kerajaan kesombongannya itu. Ayo, Mas Andi ya cukup ngantengi sakmono wae Mas Andi, gak usah operasi. Gak usah sakmono wae. Temen hati-hati, temen alalah. Saya itu pernah sombong. Jadi kalau ada orang sombong itu gampang deteksi. Betul. Saya misalnya salaman sama sampean ya, salaman. Terus ada di antara sampean yang sebenarnya nggak mau salaman sama saya, itu rasa. Padahal saya salaman itu sudah maksa juga saya. Jadi itu ayo kita jaga supaya apa? Ini Ramadan gitu. Iya kan Mbak? Ramadan. Ya. Jadi itu aja dari saya, wanti-wanti kepada diri Kiki sendiri juga kepada sampean semua, supaya apa? Sebanyak apapun zakat sodako yang sampean keluarkan, ya toh? Sebanyak apapun rokaat sholat yang sampean lakukan, kalau di hatinya masih ada sombong, nggak bakal masuk surga. Ini berat sekali. Karena itu, ayo diusir semua bentuk kesombongan itu dengan apa? Hati-hati. Sing wis kadung ganteng diapakno, iya kan? Kayak Hafid gini kan wis gak mungkin dirubah elek ganteng. Ya Mas Hafid ya. Wis anugerah Mas Hafid. Nah, itu sementara kayak Mehmet gitu wis memang wis begitu, dia anaknya Pak Yid. Jadi wis biarkan dia berdampingan dengan Pak Yid. Pas. Mehmet itu panggil Ibnu Yid nah. Kalau kan nggak pakai binyit kan nggak enak, binyit jadinya. Nah ya. Wes ya, apapun kelebihan sampean nggak usah sombong, nggak usah. Jangankan di hadapan Allah, ya pantas. Di hadapan saya aja lo nggak pantas.
Jangankan di hadapan saya, di hadapan sampean sesama aja loh nggak pantas sombong. Coba sih, misalnya Pak Leman mau sombong di hadapan Pak Yanto karena kelebihan Pak Leman apa? Apa? Ahli setrum. Kalau orang macam-macam sama Pak Leman di terus Pak Leman misalnya kepengin mangan, gak iso masak. Padahal keahlian masak Pak Subur misalnya. Pak Subur yang ngono ngelawete. Nyombongi Pak Henry karena Pak Henry gak iso masak. Kira apa iki? Rempeyek. Terus iso samanku disombongi Mas Henry, coba iki buka laptop ini. Sama nih sopo maksudnya? Laptop juga sama kayak terigu tuh kan? Iya. Sudahlah, saya bener ya. Saya sama coba tahu, lihat kelebihan sama masing-masing dibanding yang lain, sama pasti punya kekurangan misalnya. Nggak usah sok-sokan gitu, ya kan? Ini Mas Ustadz Jainuri punya kelebihan hafal Quran, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi Mas Jainuri ini tidak bisa suruh malu ke Pak Yanto. Coba ikut Pak Yanto sebentar, sehari aja muka sentak dan iya. Tak bisa, wis lah. Saya aja dibentak. Tak berani saya sama Mas Yanto, tak berani. Ini tadi mau naikkan genteng, terus saya tanya, ini saya kan usul hari ini aja naikkan genteng. Terus saya tanya, itu genteng dari mana? Tumbas bekas di Seminyak. Iya Pak Yanto, nih Agus. Genteng-genteng bekas, kayu-kayu cubilan, sama sambung-sambung, usuke atau kering kabeh, terus gedhe kan pun tumbas gedhe sesek oh. Wis apa-apa lah. Loh memang gitu loh. Coba itu kan tamu kalau di tempat saya itu kan sudah nggak muat, tapi alhamdulillah sudah berdiri. Saya sudah dibuatkan ruang tamu sekarang. Loh, saya tidak berani begitu Mas Yanto. Memang jadwalnya sekarang Bang naikkan genteng. Boten. Oh, enggak. Sudah. Kapan besok? Ya sudah besok aja. Saya langsung mundur teratur ya. Tidak berani. Karena saya tidak tahu bangunan itu, tidak tahu. Kalau saya sok tahu nanti malah repot. Ada Mas Mujahidin di atas maku cocok-cocok mau dikowahi, gak usah dikowahi lah Mas Mujahidin. Sama paku sebelah tangkong nanti sebubatan. Mau apa ya Pak? Ya kan? Nah, sehingga kembalikan kepada ahlinya masing-masing, menyadari bahwa kita punya kekurangan. Ya, saya kemarin yang di Jakarta itu diundang untuk bicara tentang kaitan literasi digital dengan Sustainable Development Goals. Nah, terus diminta untuk membuat planning sustainable planning untuk mereka para pandu digital itu di seluruh Indonesia, perwakilan dari seluruh Indonesia, karena ada training of trainer di sana. Nah, kalau itu kemudian karena saya sibuk misalnya, lalu saya serahkan kepada Mas Agus untuk menggantikan saya sebagai trainer of trainer di situ. Kira-kira Mas Agus akan menyampaikan apa tentang Sustainable Development Goals dengan 17 goals ini? Apa kan? Lah iya, tapi kalau saya disuruh bunderi dolken itu sebunder Mas Agus, jelas krowek kabeh. Saya disuruh bikin, kan Mas Agus itu bikin cowek, kenapa aja dia? Gak iso menurut saya. Gak iso. Selain gak iso, saya maku aja kadang 2 kali gitu bengkok. Ya Pak ya. Jadi
Jadi sampean nggak usah sok-sokan bisa ngutang ya. Gak iso nih. Ini jahit takoni memang rapi, walaupun wis jahit menakoni rapi. Sudah ya. Jadi meminimalisir kesombongan itu dengan menyadari bahwa kita kurang. Yang kedua tadi itu, ayo siap dipimpin. Jangan sok-sokan. Gayamu. Uisomu yo mek iku. Ya kamu kan. Wis itu toh. Pak Budi, Pak Gun ahli banget dalam hal mobil. Ya sudah itu. Kalau disuruh ngaji ya saya sebenarnya pengen ngasih jadwal khotbah. Bisa, tapi belajarnya lama. Saya pun mungkin akan bisa suruh bengkel itu, tapi belajarnya lama. Saya disuruh bikin masakan ikan betutu. Ya, cucu, belajar. Tes, ya, silakan sambung ya. Siap dipimpin ya. Siap dipimpin oleh siapapun. Jangan meremehkan. Keahlian kita cuma segitu ya. Apa sih kita ini? Ya. Oke. Gitu jelasnya. Ayo. Bahkan yang lebih muda dan lain sebagainya jangan meremehkan. Oke Mas Hafid? Nah, ini dipimpin Hafid itu kadang gak gelem ya. Dapuran kayak gini. Nanti sekali lagi tadi itu sombong itu tidak harus lebih ganteng, tidak harus lebih pinter, tidak harus. Ini pikir, wah halal luput sembur. Tapi kan kita nggak boleh kemudian meremehkan dia. Belum tentu loh Haji. Ini bisa jadi nanti jadi presiden apa gitu. Apa loh ya? Kita nggak tahu. Nah, siapa tahu dia kemudian ujuk-ujuk pinter ya, kan? Tapi memang probabilitas siapa tahu itu begitu jauh kemungkinan dianya. Ini para TPU juga ya, jadi senioritas itu perlu, tetapi juga harus siap dipimpin dan lain. Saya rasa itu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita terus dalam ini saling bergandengan tangan. Ya, saya senang lihat sampean tadarus. Sekarang tadarusnya udah khatam berapa? Sudah juz berapa yang tadarus barengnya? Berapa? 14. Harusnya malam ini sudah 15. Malam ini sudah 15. Untuk yang tadarus al-iqlil itu harusnya dibaca itu pagi siang sore itu, meskipun hanya speaker dalam harusnya dibaca biar suasana SPMH itu kerasa. Saya senang dengar itu, enak nanti bagi terutama yang bisa bahasa Jawa itu enak. Kalau apa, ikut aja, masih ada waktu ya, supaya kita tahu makna Al-Quran ini. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita, menjaga kita di dalam tahun SPMH ini lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma qil al-mu'minat dan sunnah Allahumma qina min Allahumma alhamdulillah wa barakatuh hastin wa jannah kabar rabbana latina wa qina adzaban Allahumma fa'al zadana min dunya khatimah rabbana man naqbina ma syahidi
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.